Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Gigi Ali Takwim, SPKGA. Saya adalah salah satu dosen dari program studi S1 Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Sudirman, Purwokerto. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sedikit gambaran mengenai mata kuliah yang saya ampu, yaitu Blok Pediatric Dental Care dengan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Video ini merupakan pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT di bidang penalaran yang menjadi bagian syarat untuk sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Program studi S1 Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Sudirman menggunakan sistem pembelajaran Blok Pediatric Dental Care dengan kode KGB 5514 memiliki bobot 6 SKS yang dilaksanakan pada semester 5 selama 5 pekan. Blok ini memberikan gambaran pemahaman klinis yang komprehensif mengenai upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dalam bidang kedokteran gigi anak. Cakupan materi pada blok ini adalah meliputi diagnosis, penyusunan rencana perawatan, manajemen perilaku, prosedur klinis perawatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan gigi dan mulut anak usia 0-18 tahun, termasuk anak dan individu berkebutuhan khusus atau AIBK. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL program studi yang dibebankan pada blok ini adalah CPL 1, 2, dan 4, di mana CPL 1 ini adalah mampu menguasai konsep teoritis pengelolaan masalah kesehatan mulut, gigi dan mulut berdasarkan ilmu kedokteran gigi, dan ilmu-ilmu sosial humaniora penunjang lainnya. CPL 2 mampu melakukan penata laksanaan klinis untuk mencapai kesehatan gigi dan mulut melalui tindakan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila, konsep patient safety, hukum, dan kode etik kedokteran. CPL 4 mampu memberikan berkolaborasi dan bekerja sama dengan rekan sejawat lintas profesi serta pengelolaan masalah kesehatan gigi dan mulut pada individu, keluarga, dan masyarakat. Adapun capaian pembelajaran blok mata kuliah atau CPMK ini adalah pertama, mahasiswa mampu menjelaskan perawatan gigi dan mulut secara komprehensif pada pasien anak 0-18 tahun, meliputi pemeriksaan, diagnosis, manajemen perilaku, tindakan preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang meliputi perawatan restorasi gigi, perawatan pulpa gigi, bedah minor, ortodontik interseptif, dan penanganan dental trauma. Yang kedua, mahasiswa juga mampu menjelaskan perawatan pada individu dan anak berkebutuhan khusus serta mengidentifikasi child abuse dalam konteks kedokteran gigi forensik. Secara umum, pokok bahasan utama pada blok ini adalah pertama, pemeriksaan, diagnosis, dan rencana perawatan. Yang kedua, manajemen perilaku dan keselamatan pasien. Yang ketiga, prosedur klinis perawatan preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Yang keempat, perawatan anak dan individu berkebutuhan khusus atau AIBK. Dan yang terakhir adalah tentang forensik dan identifikasi child abuse pada anak. Perkuliahan diselenggarakan dengan pendekatan blended learning, yaitu perpaduan antara pembelajaran luring, tatap muka langsung, dan juga daring melalui platform e-learning resmi Unsud, yaitu LDRU atau E-Learning Jenderal Sudirman University. Metode pembelajaran ada beberapa bahan. Pertama adalah kuliah tatap muka yang dilaksanakan dengan 27 kali pertemuan. Kemudian skill lab ada 7 kali pertemuan. Project based learning ada 2 pertemuan, dan tutorial atau diskusi kelompok kecil dan tutorial dengan studi kasus. Adapun media pembelajaran yang digunakan adalah pertama modul, blog, dan RPS yang semuanya dapat diunduh di LDRU, PowerPoint kuliah, buku panduan skill lab, dan video pembelajaran. Mahasiswa dapat mengakses perkuliahan, mengunduh RPS, serta mengunggah tugas secara online melalui LDRU, sementara diskusi interaktif, studi kasus, dan presentasi dilaksanakan secara langsung di dalam kelas.
Adapun komponen penilaiannya adalah pertama, tutorial dan presentasi project based learning. Ini sebesar 25%. Kedua, tugas terstruktur ada 10%, dan proses skill lab 35%, serta yang terakhir adalah ujian tertulis atau written test yang dilaksanakan 3 kali, total sebanyak 30%. Sehingga komponen penilaian ini adalah 100%. Nilai blok akan diproses jika mahasiswa yang bersangkutan memenuhi ketentuan sebagai berikut dengan kehadiran kuliah minimal 75%, kehadiran tutorial dan bimbingan 100%, dan kehadiran praktik lapangan atau skill lab 100%, serta penugasan lengkap. Batasan nilai akhir mengacu pada standar pokok acuan penilaian atau PAP yang berlaku di Unsud. Mahasiswa dianggap lulus jika mendapatkan nilai A, B, dan C, dan diberikan kesempatan remedial untuk mahasiswa yang mendapatkan nilai D dan E. Pada akhir pembelajaran blok, tentunya akan dilaksanakan monitoring dan evaluasi kepada seluruh mahasiswa hingga tim teaching, guna meningkatkan kualitas pembelajaran blok di masa mendatang. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang blok Pediatric Dental Care untuk mahasiswa program studi S1 Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto. Selanjutnya, merupakan cuplikan dari proses pembelajaran melalui kelas tatap muka. Selamat menyaksikan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik, pada saat ini saya diminta oleh pengampu blok untuk memberikan kuliah yang kelanjutan dari pertemuan sebelumnya. Sebelum kita memulai, mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing agar pelaksanaan kuliah berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk semuanya apakah sudah hadir? Sudah semuanya? Oke, jika sudah semuanya, saya minta adik-adik untuk mengisi presensi di online ya, di LDRU. Saya persilahkan di Teraversa. Baik, sepertinya sudah. Baik, kalau kemarin kita sudah belajar tentang pemeriksaan rongga mulut anak di blok Pediatric Dental Care ini, kita selanjutnya akan belajar mengenai bagaimana manajemen behavior. Untuk yang kuliah kemarin ada yang ingin ditanyakan kembali? Sudah jelas? Sudah jelas. Baik, untuk selanjutnya saya kepengen tahu adik-adik kira-kira dari gambar apa yang bisa terlihat dari gambar tersebut. Apa yang dirasakan kira-kira anaknya? Senang. Oke. Mengapa mereka seperti ini ketika di klinik gigi? Aman. Kalau yang ini? Takut. Kalau yang ini? Apa? Kalau yang terakhir ini gimana? Cemberut. Kira-kira kalau yang kayak gini atau yang kedua tadi kondisinya seperti apa ketika di klinik? Tidak mau perawatan. Oke. Jadi ketakutan, rasa cemas ya ketika anak itu berkunjung ke dokter gigi itu memang nyata. Dan itu seringkali kita akan temui nanti ketika kita merawat pasien anak. Jadi sepertiga anak-anak di dunia itu ternyata mereka takut ke dokter gigi. Jadi sepertiga di Indonesia sendiri penelitiannya itu 30-40% itu anak-anak itu ternyata takut ke dokter gigi. Nah, kuliah ini kita akan belajar bagaimana kita menjadi dokter gigi yang favorit untuk anak-anak, karena kita akan pengen tahu apa sih yang membuat mereka takut dan bagaimana cara kita mengatasinya. Capaian pembelajaran kali ini adalah mahasiswa itu mampu menjelaskan psikologi rasa takut anak dan prinsip segitiga pedodontik serta faktor yang mempengaruhi perilaku anak dalam perawatan gigi. Selanjutnya, mahasiswa mampu menjelaskan pendekatan manajemen perilaku pada pasien anak baik secara non-farmakologi maupun farmakologi. Kita akan membahas satu persatu.
Untuk memudahkan, saya akan membuat jadi 3 topik. Pertama adalah bagaimana kita memahami psikologi anak, teknik manajemen perilaku, dan bagaimana praktik yang ramah anak. Jadi rasa takut anak itu ada beberapa istilah. Pertama adalah ada dental anxiety. Dental anxiety ini adalah tingkat awal respon anak ya bersifat antisipatif ya. Individu merasa gelisah atau cemas. Sedangkan dental fear atau rasa takut anak yang ini adalah reaksi langsung kalau ada stimulus yang nyata. Jadi stimulus yang membuat dia rasa takutnya itu kelihatan, jelas. Sedangkan yang terakhir, istilah terakhir adalah dental phobia. Dental phobia ini kalau rasa takut yang berlebihan, bahkan bisa persisten atau menetap. Ya. Tahukah perbedaannya? Untuk pertama, anak 4 tahun menangis melihat dental chair. Kira-kira apa itu? Kenapa? Karena nyata apa yang dia takuti. Oke. Kuncinya di situ. Jadi kelihatan ya, tapi responnya respon yang normal gitu ya. Kemudian anak 6 tahun tidak bisa tidur sebelum ke dokter gigi. Maksudnya besok itu mau ke dokter gigi, hari ini dia nggak bisa tidur, kebayang-kebayang gitu. Ini kalau ini masuk apa? Dental anxiety. Karena belum lihat apa-apa, dia baru membayangkan gitu ya. Itu dental anxiety atau cemas. Kemudian yang terakhir, pingsan melihat jarum suntik. Fobia. Jadi udah jelas ya perbedaannya. Berikutnya etiologinya apa? Jadi etiologinya menurut Chapman and Kirby Turner mengidentifikasi sebenarnya semua anak akan merasakan rasa takut. Ini wajar perkembangan rasa takut pada anak-anak. Apa sih yang menyebabkan? Pertama, takut rasa sakit atau takut antisipasi rasa sakit. Berikutnya, takut kehilangan kontrol. Berikutnya, takut pengkhianatan atau kepercayaan. Kemudian, takut akan hal yang tidak diketahui. Karena ke dokter gigi diapain ya, kayak gitu, ngapain? Dia takut, bayangin. Takut akan intrusi atau ancaman pada orang pribadi. Rongga mulut itu ruang pribadi banget untuk anak-anak. Jadi anak-anak merasa tidak nyaman kalau rongga mulutnya itu diubuk-ubuk gitu ya. Jadi dia merasa ketakutan. Rasa takut juga bisa terjadi karena faktor internal atau faktor eksternal. Ada beberapa hal, misalnya sumber rasa takut mungkin karena dapat cerita dari orang tua atau mungkin saudaranya, atau punya pengalaman buruk sebelumnya yang sama, anaknya ketakutan karena sebelumnya sakit, atau misalnya karena bunyi-bunyian, suara bor, ya, kemudian lampu, kemudian bau gitu ya, bau klinik, itu juga bisa menjadi sumber rasa takut. Kita lanjutkan berikutnya untuk psikologi rasa takut. Ada yang mau ditanyakan? Cukup? Oke. Kita lanjut ke teknik manajemen perilaku anak. Teknik manajemen perilaku anak ini macam banyak ya. Kita dokter gigi itu akan dibekali berbagai macam cara gitu ya. Ada yang caranya secara non farmakologi, artinya nggak pakai obat-obatan ya. Itu biasanya lebih menitikberatkan bagaimana cara berkomunikasi ke anak, bagaimana cara kita men-shape perilakunya, membentuk perilaku anak gitu ya, dengan beberapa hal. Misalnya kalau di sini ada positive revisive imagery. Jadi kalau sebelum ke dokter gigi itu anaknya sudah diajarin dulu, sudah dikasih tahu dulu, sudah dilihatin video di YouTube misalnya. Oh nanti ke dokter gigi itu seperti ini gitu. Kemudian ada voice control. Ini permainan olah suara gitu ya. Bisa keras, misalnya, nggak boleh, gitu. Fungsinya untuk mengendalikan si pasien. Ada juga sebentar ya, kayak gitu. Jadi nadanya menyesuaikan. Kemudian non-verbal communication, itu mulai saat kita ketemu, tubuh kita itu adalah non-verbal, ya. Dia bagaimana kita melihat, bagaimana kita menyapa, gitu ya, tersenyum, gitu ya. Kemudian tell, show, do. Tell, show, do ini sering ya. Kemudian ada ask, tell, us, jadi ditanyain, diceritain, ditanyain, gitu ya. Kemudian ada positive reinforcement. Kemudian ada retraining. Ini biasanya kalau anaknya pernah punya pengalaman buruk, kita lakukan retraining dulu.
Kemudian parental present and absent. Jadi ada tidaknya orang tua dalam ruangan klinik gigi. Kemudian ada modeling, ada desensitasi, ada distraksi, ada relaksasi, ya. Kemudian ada adversive conditioning. Ini kayak di ini ya. Ditutup kayak gitu mulutnya misalnya. Kemudian ada imobilisasi, di wrap atau dipegang kayak gitu ya. Kira-kira seperti itu. Kemudian yang kedua adalah teknik farmakologi. Ini untuk anak-anak, misalnya anak berkebutuhan khusus, anak yang memiliki medically compromised, kemudian yang kasusnya banyak yang segera diselesaikan anak, atau sebenarnya banyak adalah yang anak nggak kooperatif, yang benar-benar nggak bisa pakai yang non farmakologi. Kita bisa merekomendasikan ke farmakologi. Nah, biasanya di sini kita rujuk ke spesialis kedokteran gigi anak. Bisa menggunakan sedasi atau general anestesi. Untuk sedasinya ada macam-macam, ada minimal sedasi, ada moderate gitu ya, ada deep ya. Bahannya yang digunakan juga berbeda-beda. Biasanya kita kerjasama dengan dokter anestesi. Oke, kayaknya sepertinya kalian tegang nih. Kita butuh relaksasi terlebih dahulu. Tadi salah satunya ada teknik relaksasi. Nah, relaksasi ini juga bisa dipakai untuk pasien anak. Nah, kita akan relaksasi dengan bernafas. Adik-adik bisa berdiri. Oke, kita bisa mengajarkan pasien untuk melakukan relaksasi pernafasan, yaitu teknik 4, 7, 8. Jadi 4 kita ambil nafas lewat hidung, kemudian 7 ditahan, 7 hitungan, kemudian 8 dikeluarkan. Oke, kita bisa melakukan. Oke, 1, 2, 3. Ambil nafas, 1, 2, 3, 4. Tahan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Keluarkan. Oke, silakan boleh duduk. Pertama adalah tell, show, do. Dari namanya ya, tell, show, do. Jadi kita akan menjelaskan dulu prosedurnya kayak gimana, kayak gitu ya, secara verbal ya. Kemudian mendemonstrasikan. Biasanya kalau contohnya di gambar ini apa ini? Mau menggunakan ini, brush gitu ya. Dicoba ini kayak gini, muternya seperti ini. Kelihatan seperti ini, nggak ada apa-apa, nggak ada yang tajam gitu. Kemudian coba yuk didemonstrasikan, biasanya didemonstrasikan di kuku gitu ya. Kita bisa lihat, oh iya ya nggak kenapa-napa. Oke, kalau nggak apa-apa kita lakukan langsung ya. Jadi anak merasa oh nggak kenapa-napa nih gitu. Berikutnya positive reinforcement. Nah, positive reinforcement itu jadi kita memberikan penguatan positif dengan berbagai cara, misalnya kayak pujian ya, senyuman, tepukan, bahkan reward atau hadiah. Ya, misalnya, wah good job, keren banget. Ya, nah, untuk anak-anak kita harus menyampaikan pujian itu harus ditambahin. Kenapa aku harus dipuji? Karena itu akan bisa menetap. Jadi jangan sampai selesai, good job, kamu keren gitu. Tapi harus ditambahin, kamu keren deh, tadi mau buka mulut lebih lama daripada yang kemarin. Gitu. Jadi bisa berubah-ubah. Nah, untuk membuat dia tetap stabil, salah satunya adalah memberikan positive reinforcement. Berikutnya modeling. Modeling ini bukan kayak model, bukan ya, tapi dia melihat seseorang atau teman sebayanya atau kakaknya gitu ya, yang ternyata bisa kooperatif gitu ya selama perawatan. Jadi dia akan memiliki rasa keberanian yang sama gitu ya. Jadi kemudian distraction atau distraksi. Nah, teknik ini juga sering digunakan dan manjur untuk anak-anak ya, karena dengan adanya distraksi, anak lebih fokus pada rangsangan lain yang akan mengalihkan perhatian anak selama prosedur berjalan. Distraksi ini bisa distraksi distraksi visual ya, dari gambar begini, atau audio mungkin melalui musik gitu ya, atau audio visual ya, lihat gambar sama dengerin sesuatu, atau intelektual seperti ini. Oke. Nah, ini yang terakhir adalah desensitasi. Nah, desensitasi ini beberapa kasus ini untuk pasien-pasien yang memiliki rasa takut atau kecemasan tinggi. Ya, kita harus
memberikan manajemen berupa menghadapkan anak secara bertahap dalam kurun waktu tertentu secara berjenjang ya pada stimulus yang menakutkan. Nah, menakutkan dalam kurung ya, sebenarnya nggak menakutkan, tapi menurut anak tersebut menakutkan gitu ya. Makanya ketika ada paparan terus-menerus, rasa stimulus itu akan hilang pelan-pelan ya. Jadi makanya di skala gradual dari ringan, sedang hingga berat ya. Ini misalnya ini ya, jadi visit pertama dia masih takut, visit berikutnya dia akan lebih tidak takut. Kita menuju ke yang terakhir yaitu ini salah satunya adalah bagaimana membuat praktek itu ramah anak gitu ya. Ketika kita udah tahu caranya memanage pasien anak yang takut, salah satu upaya yang lainnya adalah lingkungan atau sekelilingnya itu kayak gimana, harus seperti apa. Nah, kita lakukan namanya optimalisasi lingkungan praktek ramah anak. Apa yang dilakukan? Yang pertama adalah desain ruang kliniknya harus diperhatikan. Stimulus sensorik juga harus diperhatikan. Stimulus sensorik itu mulai dari suara, cahaya, bau-bauan gitu ya. Kemudian gunakan teknologi, ini penting ya. Karena anak-anak sekarang tumbuh dengan teknologi, jadi itu bisa digunakan. Kemudian yang terakhir adalah branding dokter gigi dan stafnya. Tentunya kita bisa melakukan dengan pelatihan secara berkala, ya. Kemudian komunikasi yang ramah anak ini juga bisa dipelajari, gitu ya. Jadi seluruh tim itu memahami bagaimana cara berkomunikasi mulai dari front office sampai dari belakang, gitu. Jadi tahu semuanya bagaimana cara memperlakukan anak, ya. Kemudian penanganan situasi sulit ini penting juga karena pasien datang itu udah nangis-nangis, bagaimana cara nanganan yang tantrum, yang biar dia mau dan nyaman di ruangan tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah ini gunakan seragam yang menarik atau baju-baju yang menarik yang anak-anak juga bisa itu apa ya, lucu gitu, nyaman, itu kayak tempat bermain kayak gitu ya. Kira-kira seperti itu. Baik, ini adalah penutupnya. Ada yang mau ditanyain? Ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan. Untuk desen dan retaining itu cara membedakannya bagaimana ya, Dok? Karena kan dari desen kita anaknya juga sudah takut, kemudian dilakukan perawatan dari yang paling ringan dulu, kemudian retaining juga seperti itu, cara membedakan. Oke. Jadi gini, retraining atau desain ini jadi gini, retraining itu adalah mengembalikan anak untuk dia bisa nggak takut lagi gitu ya. Nah, prosesnya nggak dalam satu langkah aja, sama seperti desain. Kalau retraining itu dia butuh minimal dari 2, ya, distraksi sama desain. Itu untuk cara meretraining gitu. Nah, desainnya nanti kayak gimana? Menyesuaikan rasa takut anaknya apa, gitu. Distraksi fungsinya untuk mengalihkan sehingga dia akan kembali lagi gitu. Jadi nggak lebih takut lagi gitu dengan hal-hal yang tadi ditakutkan. Jadi itu perbedaannya. Kira-kira mungkin ini adalah referensi yang saya gunakan. Nanti adik-adik bisa mengambil dari sini untuk referensi. Tadi ada beberapa jurnal yang sudah dimasukkan juga. Oke. Baik, untuk next pertemuan, karena pertemuan berikutnya adalah kuliah tentang prinsip keselamatan pasien atau patient safety, terutama di bidang kedokteran gigi anak. Dan di akhir blog ini akan ada presentasi bagaimana membuat atau mendesain klinik yang ramah anak. Ini adalah tugas yang harus adik-adik kerjakan, ya. Nanti akan dilakukan proses diskusi dengan tutor yang sudah ditunjuk selama 3 kali pertemuan. Kemudian nanti di akhir sesi akan ada presentasi. Jadi bagaimana kalian merancang. Jadi istilahnya kalian udah bebas masalah uang, kalian kaya raya gitu ya. Tinggal kalian disesuaikan mau jadi klinik yang seperti apa gitu. Mau kayak gimana? Kalian bisa cari inspirasinya juga bisa dari macam-macam. Bisa jadi Pinterest, Instagram atau macam-macam. Atau mungkin aku kepengenku nanti kayak gitu. Ya, ini mulai membayang-bayangkan ya. Kira-kira nanti habis berapa juta, ratus
Oke, jelas ya. Untuk materi yang nanti jadi panduan adalah materi dari Textbook of Pediatric Dentistry di chapter Periodontic Clinic. Nanti akan dijelaskan bagaimana detail klinik gigi ramah anak itu seperti apa. Oke, itu mungkin kuliah hari ini. Bagaimana? Apakah sudah paham? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Cukup? Oke. Kalau memang cukup, saya pengen menguji ini kalian apakah benar-benar bisa gitu ya. Sebenarnya materinya sudah ada di Eldiru, kalian bisa mengisi di sana. Kalian bisa buka untuk mengisi kuisnya terlebih dahulu. Saya tunggu ya. Silahkan. Ada 5 pertanyaan yang harus dilakukan pengisian. Oke, cukup. Kita akan bahas satu persatu ya untuk kuisnya. Oke, nanti mungkin ada yang bisa menjawab. Pertama, anak usia 8 tahun tanpa histeris ketakutan dan tidak mau duduk di dental chair. Ia mengatakan takut jarum suntik dan menolak diperiksa. Berdasarkan klasifikasi tersebut, kondisi ini termasuk apa ya? Ada yang bisa menjawab? Salah satu, mungkin Mas Kurnia. Dental fear, karena nampak alasannya apa? Alasannya sudah jelas dituliskan bahwa pasien takut dengan jarum dan Oke. Ada yang lain? Apakah ada yang lain? Ada jawaban yang lain mungkin? Intan? Sama dok. Sama. Ada yang berbeda? Dia histeris ketakutan, tidak mau duduk di dental dental chair, ya, karena mengatakan jarum suntik. Takut jarum suntik gitu. Gimana? Ada yang berbeda? Ya. Mungkin bisa dental fobia dokter. Kenapa? Alasannya apa? Karena anak tersebut mengatakan takut jarum suntik. Jadi kemungkinan dia ada fobia sebelumnya dok dengan jarum suntik tersebut. Fobia dengan jarum suntik. Ada reaksi yang berlebihan? Dia histeris ketakutan. Histeris ketakutan. Pernah lihat anak-anak yang histeris ketakutan? Pernah. Oke. Baik, yang kedua. Teknik manajemen perilaku yang melibatkan anak lain sebagai contoh untuk ditiru disebut apa? Oke, sepakat kayaknya semuanya ya. Gampang ya. Oke, di situ ada istilah yang tidak dimengerti. Mengerti semua ya? Tadi sudah dijelaskan. Yang ketiga, dalam prinsip praktek klinik ramah anak, mana yang paling tepat untuk diterapkan? Coba diperhatikan. Kita bahas memutarkan suara bor gigi agar anak terbiasa. Membiarkan anak menangis agar belajar disiplin. Memberikan wewangian relaksasi seperti lavender. Menyuruh orang tua meninggalkan anak tanpa penjelasan. Menggunakan kata-kata medis teknis agar anak terbiasa sejak dini. Tambah bingung ya malah. Saya kira mungkin cukup dari saya. Terima kasih atas perhatian adik-adik semuanya untuk mengikuti kuliah hari ini. Sebelum kita akhiri, mari kita terlebih dahulu berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing agar ilmu yang sudah kita dapatkan hari ini bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penyampaian materi pembelajaran yang telah saya sampaikan hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penilai sertifikasi dosen gelombang pertama tahun 2025 yang telah memberikan waktu dan perhatiannya untuk mengevaluasi proses pembelajaran ini. Saya berharap materi yang telah disampaikan dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif dalam proses sertifikasi ini. Saya siap menerima masukan dan saran untuk pengembangan kualitas pembelajaran ke depan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.